Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia. Dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Hari demi hari dilewati dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu menjaga dan menyertai anak-anaknya. Saat ini, Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk mensyukuri penyertaannya dalam doa dan puji-pujian. Kiranya ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ibu-ibu terkasih, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya yang kudus. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan bait 4. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia.
dapatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan. Jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan diri untuk menghadap Allah dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami ada saat ini adalah berkat kemurahan-Mu, keselamatan, perlindungan, dan pertolongan-Mu kami rasakan setiap hari. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyatakan syukur melalui ibadah Pelkat PKP. Perkenankanlah kami kembali mendengar sabdamu melalui firman, puji-pujian, dan doa. Sehingga tubuh, roh, dan jiwa kami akan terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan menghidupkan. Sobat sejati, kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan Mazmur Puji-pujian yang terambil dalam Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai dan mengasihi kami, sehingga kami boleh dimampukan menyelesaikan aktivitas kami dari pagi hingga sore hari ini. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan boleh memberikan waktu untuk kami bersama-sama dalam persekutuan kaum perempuan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan, kami boleh pahami, kami boleh maknai, dan juga kami boleh lanjutkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 107 ayat 39 hingga 43. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka, dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang kadang-kadang tentunya membuat kita menangis, kadang membuat kita tertawa, bahkan kadang membuat kita sedih, dan juga cemas, bingung, dan bimbang. Bahkan duka dan juga sukacita menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam semua itu yang terjadi dalam kehidupan kita dan dalam peristiwa apapun, semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Karena kita melihat bagaimana kita akan menyadari bahwa apapun dalam setiap kehidupan kita, semua itu tidak pernah Allah lewati. Tidak akan pernah Allah membiarkan dan tidak akan pernah Allah menjadikan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu di luar apa yang Allah pikirkan dan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat nih ibu-ibu yang kekasih, kadang-kala ada hal-hal yang membuat dalam setiap kehidupan kita melihat ada orang yang kadang-kadang secara sekejap saja ada dalam perubahan. Satu, perubahan yang drastis, ia boleh menjadi kaya. Ada juga satu perubahan yang drastis sekali, dia boleh turun menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Atau kadang-kala juga, yang kadang-kala kita juga termangu atau secara logika kita berpikir kok bisa ya orang cepat-cepat memiliki usaha yang di luar yang kita pikirkan sehingga dalam sekejap saja ia memiliki begitu banyak kekayaan. Atau kadangkala juga dalam kehidupan kita, ada juga dalam sekejap saja hilang entah kemana semua berkat itu. Nah mari ibu-ibu yang kekasih,
Ketika kita melihat segala kuasa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak cara yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat cara-cara Tuhan memberikan dalam setiap kehidupan kita, yang baik dan yang tidak baik akan silih berganti dalam kehidupan kita. Cara yang baik ketika Allah boleh melihat semuanya itu, bagaimana kita akan melihat dan memandang ketika semua yang Allah berikan dalam totalitas kehidupan kita benar-benar kita mau melihat, dan bagaimana benar-benar kita mau menyikapi dan mau mendalami setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita memikirkan setiap hal yang Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ada rencana Tuhan, ada maunya Tuhan. Kemauan Tuhan dalam sekejap kita memiliki semuanya. Ada kemauan Tuhan juga dalam sekejap semuanya akan hilang dalam totalitas kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita melihat apa yang terjadi sebelum dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-33 dan 34. Sebelumnya mari kita lihat itu ibu yang kekasih. 33. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang yang diam di dalamnya. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa sang pemazmur mau mengajak kita dan melihat dunia sekitar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita? Nah, bagaimana kita mau melihat dan memandang ketika dunia Tuhan berikan bagi kita? Apakah kita memandang dengan kacamata Tuhan atau kita memandang dari kacamata kita sendiri dalam kehidupan manusia? Nah, ada banyak hal kalau kita mau memandangnya, ibu-ibu yang kekasih. Ketika memandang dari kacamata Tuhan berarti seluruh totalitas kehidupan kita yang terjadi, Tuhan bercampur tangan. Tuhan ada di dalamnya. Tetapi kalau kita mau memandang dari kacamata kita manusia, maka semuanya kita berpikir bahwa ketika sesuatu terjadi yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan dalam kehidupan kita, maka kita katakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak bercampur tangan di dalamnya. Oleh sebab itu, sang pemazmur mengingatkan dalam kehidupan kita sekarang bagaimana kita mau memandang dunia dan kehidupan yang Tuhan Allah ciptakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memandang bahwa semuanya itu indah Tuhan anugerahkan bagi kita, maka keindahan yang Allah ciptakan dalam setiap kehidupan kita bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Pasti memelihara, ya kan? Kita bertanggung jawab untuk menjaga. Kita bertanggung jawab untuk melanjutkan seluruh karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memandang seluruh ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara tidak baik, maka apapun yang terjadi maka semuanya itu tidak baik, tidak sempurna dan tidak utuh dalam kehidupan kita. Nah, mari sang pemazmur juga menginginkan dalam kehidupan kita bagaimana dengan hikmat Tuhan, bagaimana cara memandang totalitas kehidupan kita tentang apa yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau mengatakan, ketika kita sebagai orang bijak, maka tempatkanlah kebijakan itu dalam totalitas kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mau menghargai, orang-orang yang mau melihat bagaimana bahwa yang terbaik itu menjadi sesuatu yang harus kita lanjutkan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Setiap tantangan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita siap. Kita harus bersyukur. Dan ketika bersyukur berarti kita juga siap menempatkan kehidupan kita di dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Karena kita tahu bahwa ketika kita memiliki hati yang bijaksana, dengan hati yang bijaksana itu berarti kita boleh memandang dan melihat dunia ini Tuhan ciptakan dan berikan. Jadi ibu-ibu yang kekasih, Tuhan memberikan dunia ini semuanya baik. Dan Tuhan juga mengizinkan
yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik. Nah, tinggal sekarang bagaimana bahwa ketika kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, berarti dengan bijak kita boleh lanjutkan itu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika malapetaka atau ketidakkebaikan hadir dalam setiap kehidupan kita, seperti di ayatnya yang ke-35 sampai 38. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahnya sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan yang tidak baik dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan memberikan satu kebaikan. Tuhan menganugerahkan satu keindahan dalam kehidupan kita. Bahkan janjinya bagaimana Ia memberkati, menambahkan semua, menambahkan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, sekarang tergantung, mari ibu-ibu, bagaimana cara kita memandang dan bagaimana cara kita melihat apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga penegasan di dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-39. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang yang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus. Ini yang boleh kita menjadi perenungan. Bagaimana kita mau mengembalikan keadaan manusia ketika kita diperhadapkan dengan pengembaraan, diperhadapkan dengan hinaan, diperhadapkan dengan padang tandus, bahkan diperhadapkan dengan tiada jalan, tiada ujung yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, diperhadapkan dengan kemiskinan. Tetapi ketika kita diperhadapkan semuanya itu, Tuhan mau mengatakan Dia mau membentengi. Dia mau membentengi dan menjadikan kehidupan kita Tuhan mengasihi. Asalkan Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang kekasih, kadangkala nih dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang benar-benar membuat kita tadi di ayatnya yang ke-39, kita diperhadapkan dengan celaka, dengan tekanan, dengan duka, dengan kehinaan, dengan orang-orang yang memandang kita dengan sebelah mata. Kita diperhadapkan dengan jalan yang memang benar-benar tidak ada harapan. Tetapi itu bukan karena perbuatan kita. Bagaimana kita mau menjelaskan itu? Kadangkala setiap pergumulan yang hadir dalam kehidupan kita itu karena diri kita sendiri. Kadangkala ketika kesengsaraan menjadi bagian dalam kehidupan kita karena tingkah laku dan perbuatan kita. Sehingga di awal tadi saya mau katakan, bagaimana cara kita memandang ketika Allah boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita dan dunia ini. Dan yang terbaik Tuhan berikan dihancurkan oleh kehidupan manusia. Dan bagaimana juga pemahaman kita sebagai seorang perempuan, khususnya kita, ada dalam rumah tangga. Yang saat ini semuanya serba di rumah. Ya toh, bekerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah, ibadah di rumah. Kalau mau keluar pun ada hal yang perlu baru kita keluar. Bayangkan, ketika semuanya itu ada dalam koridor yang Allah mau memperlihatkan kita mengikuti protokol kesehatan, bagaimana cara kita memandang itu? Apakah kita memandang dengan negatif? Karena kita berpikir, kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa melakukan kebebasan di luar sana. Kita memandang dengan negatif. Atau kita memandang dan bersyukur. Bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan dan waktu. Bayangkan kalau kita mau pikir ya ibu-ibu, ini dari Februari, masuk di Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, luar biasa. September, beberapa bulan Tuhan berikan bagi kita kesempatan untuk kita merenungkan.
merenungkan dan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memandang dunia ini? Bagaimana cara kita memandang pandemik COVID-19? Kalau kita memandang dengan sisi yang negatif, sisi yang tidak baik, maka kita bukan orang yang bijak. Karena apa? Orang yang bijak berarti kita mampu untuk memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya toh? Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang memang harus kita perhatikan dan mana yang tidak kita perhatikan. Kalau memang benar-benar kita memiliki hikmat dan menjadi bijak dalam setiap kehidupan kita, Sang Pemazmur juga memperlihatkan dalam kehidupan kita. Harusnya kita melihat di ayatnya yang ke-42. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Nah, ini yang Tuhan mau katakan. Bahwa ketika kita melihat semuanya itu dengan ucapan syukur, maka segala orang-orang yang memandang rendah, hina dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan tutup mata. Semuanya tidak akan pernah menjadi bagian dalam kehidupan. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita karena sesuatu hal yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena kita boleh menjadi teladannya karena kebaikan Tuhan yang sudah kita lanjutkan dan orang tidak menyukainya. Nah, ini yang Tuhan mau katakan dalam pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Tuhan mengasihi orang sengsara. Nah, kata sengsara ini ibu-ibu yang kekasih, harusnya kita perhatikan benar. Sengsara dalam hal apa ya? Sengsara nggak punya uang karena apa? Nah, ada banyak tuh. Ketika kita nggak punya uang, kita dulunya ada uang. Tapi kita hidup boros. Dalam sekejap saja Tuhan kasih, dalam sekejap Tuhan ambil. Ya kan? Nah, begitu juga dalam hal kesehatan. Kemarin itu, dengan kesehatan itu, kita tidak memperhatikan pola makan. Sehingga sekarang kita sakit. Siapa yang mau kita salahkan? Nah, ketika semuanya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama-sama, mari kita lihat. Tuhan mengasihi orang sengsara dalam kesengsaraan kita itu, ibu-ibu. Sengsara yang memang benar-benar kita berbuat baik, tapi orang tidak menerimanya. Itu yang disebut dengan sengsara. Kita mau membawa orang dalam persekutuan kita, tetapi orang itu menghina. Itu yang dimaksud dengan sengsara. Tuhan mengasihi orang sengsara. Sengsara bukan karena kita buat, bukan karena mulut kita, bukan karena tangan dan kaki kita berbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi sengsara yang Tuhan boleh lihat dalam kehidupan kita, kita benar-benar dalam satu kondisi yang kita mau berbuat baik, melakukan sesuatu yang Allah mau, tetapi tidak semua orang menerima akan apa yang boleh kita lakukan. Khususnya dalam keluarga kita. Kadang-kala nih, cara kita mendidik anak-anak, ya kan? Kita sebagai ibu nih, semuanya sekarang di rumah, sekolah di rumah. Kita udah masak, ya kan? Kita udah bersihkan rumah. Harus kita mengajar lagi anak-anak kita di rumah. Bayangkan. Kalau semuanya itu kita tidak melihat bahwa itu adalah satu anugerah dan kesempatan untuk kita bersama-sama melihat itu menjadi satu kesengsaraan kita. Kita sengsara. Sengsara mengajarkan yang baik dalam kehidupan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi suami kita. Bagi semua orang yang kita cintai dan kita sayangi. Nah, begitu juga bahwa ketika kita mengikuti aturan protokol kesehatan, kita keluar rumah pakai masker, kita sengsara nih, nggak bisa bernafas dengan lega. Ya toh? Nah, kesengsaraan itu tetapi kita memberi kesempatan supaya orang-orang di sekitar kita tetap mereka ada dalam kesehatan. Kita mencintai mereka, selain juga kita mencintai diri dan keluarga kita. Mari ibu-ibu yang kekasih, tempatkanlah dan jadikanlah bahwa apa yang Allah mau. Ketika Allah mengasihi dalam kesengsaraan kita, mari kita juga melihat kesengsaraan seperti apa yang kita lakukan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kecurangan kita, bukan karena kita menghina orang lalu Tuhan melihat kita. Nah, ingat tadi bahwa Tuhan bisa menghukum, Tuhan juga bisa mengasihi. Dan Tuhan memberikan satu kesempatan dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan hikmat di ayatnya yang ke-43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur
bahwa kehadiran Allah boleh memberikan satu sukacita. Sukacita yang sangat besar kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, harapan ini seperti seorang anak kecil, ibu-ibu yang kekasih. Seorang anak kecil yang juga mengharapkan ketika menanti orang tuanya waktu masih bekerja, dia penantiannya dalam waktu yang lama, dia berpikir ketika dia berbuat baik maka dia akan mendapat pujian dari orang tuanya. Ketika dia tidak mendapat berbuat baik, maka dia berpikir hukuman apa yang akan ia terima dari orang tuanya. Nah, begitu juga dalam totalitas kehidupan kita, bahwa kita dipakai oleh Tuhan dengan yang bijaksana, dipakai oleh Tuhan untuk kita menjawab, dan dipakai oleh Tuhan untuk kita bagaimana tunduk dan takut. Tuhan senang kalau kita berbuat baik, dan Tuhan tidak senang kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan mari kita bersama-sama, Allah melihat dan membalikan keadaan kehidupan kita dari yang baik, dari yang sukacita. Ada duka cita, ada pergumulan, ada tantangan. Tapi mari kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa ketika semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu untuk kita menikmati yang baik dalam totalitas kehidupan kita. Tetapi ibu-ibu yang kekasih, ketika yang tidak baik ada dalam kehidupan kita, mari kita juga belajar. Kita belajar introspeksi diri. Kita belajar untuk merenung bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita merubah. Untuk kita merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Dan kita merubah setiap kesempatan itu supaya apa yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita semua menjadi pembelajaran yang indah. Dan itu Allah harapkan. Dan Allah inginkan supaya pengasihan kasih Tuhan yang totalitas dalam kehidupan kita benar-benar boleh kita rasakan, dan benar-benar itu boleh menjadi bagian di dalam kesengsaraan ketika kita menjadi orang bijak menanti kedatangan Tuhan. Dan kita berpikir, kita bersyukur ketika semua hal yang baik boleh kita lakukan, maka kita menanti Tuhan dengan sukacita. Tetapi hal yang tidak baik kita lakukan berarti kita menanti Tuhan dengan rasa was-was, dengan rasa takut, dengan rasa gentar. Mari, jadikanlah seluruh totalitas kehidupan kita sebagai seorang ibu dalam keluarga, baik untuk suami, baik untuk anak-anak kita, rasa syukur. Karena Mazmur 107 adalah Mazmur untuk bersyukur. Bersyukur atas segala karya Tuhan, baik dan tidak baik waktunya. Selalu Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan, Kaulah pelindung umat-Mu yang papa, maka nama-Mu patut dimuliakan, kini di bumi dan kekal di sorga selama-lamanya. Ibu-ibu yang kekasih, kesempatan mendengarkan firman Tuhan boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan berdoa apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita bawa dan kita serahkan, biarkan Tuhan bercampur tangan di dalam pergumulan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur karena boleh menikmati kasih Tuhan di dalam persekutuan ibadah kaum perempuan. Dan kami juga bersyukur bagaimana firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bagaimana kami menjadi orang yang bijaksana.
Dan ketika menjadi orang bijaksana berarti kami boleh memandang kehidupan kami dengan hati yang bijak. Dan ketika kami memandang dengan hati yang bijak, kami boleh bersyukur dalam kehidupan kami, baik dan tidak baik, sedih dan menyenangkan, kecewa dan bersukacita. Itu akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tinggal bagaimana kami melihat cara Tuhan. Dan ketika Tuhan menghadirkan itu, semuanya ada campur tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur kesengsaraan yang boleh hadir dalam kehidupan kami bukan karena kami menciptakan kesengsaraan karena perbuatan kami, tapi karena kesengsaraan yang boleh kami ciptakan adalah kesengsaraan yang berbuat baik, sehingga kami sengsara tidak bisa menikmati Tuhan dalam kebersamaan. Kami sengsara saat ini kami tidak bisa bersekutu dalam perkumpulan, dalam persekutuan, khususnya ibadah kaum perempuan. Tapi kami percaya, meskipun saat ini segala sesuatu boleh kami kerjakan dari rumah, semuanya serba di rumah Tuhan, bekerja di rumah, sekolah di rumah, apapun yang boleh kami kerjakan di rumah. Dan kalau kami tidak penting, kami tidak keluar rumah. Ini kami diberkati oleh Tuhan bagaimana cara memandang pandemik COVID-19 dengan hati yang bersyukur, memandang bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini berarti kami harus mengintrospeksi diri apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dalam totalitas kehidupan kami. Dan sebagai seorang perempuan, mari berkati kami Tuhan Yesus. Ketika kami ada dalam setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi, mari berkati. Ada banyak pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan, suami-suami kami yang sudah tidak bekerja, yang sudah diberhentikan, atau suami kami yang hanya menerima gaji setengah. Biarkanlah kami tetap bersyukur. Ada satu rencana yang baik bagi Tuhan, maka ada waktu Tuhan juga akan mengubah dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami seperti firman-Mu Tuhan. Dalam sekejap mata, manusia boleh kaya. Dalam sekejap mata, kekayaan itu juga boleh habis. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberikan nafas kehidupan. Dengan nafas kehidupan itu kami boleh beraktivitas dan menikmati cinta kasih Tuhan. Dan menghadirkan kami sebagai seorang perempuan di tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Yang sekarang tinggal bagaimana Tuhan kami membangun kehidupan yang terbaik dalam rumah tangga bersama suami dan anak-anak kami. Oleh sebab itu mari berkati kami. Supaya kami membangun kehidupan kebersamaan dengan hikmat, dengan kasih sayang Tuhan, sehingga kasih sayang itu boleh menjadi bagian hal yang terindah di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga pergumulan apapun yang silih berganti dalam kehidupan kami, maka kami dikuatkan dan dimampukan, dan kami boleh menyelesaikan itu karena Tuhan memberikan kekuatan, dan dengan kekuatan itu maka kami boleh mengalahkan setiap pergumulan dan tantangan yang silih berganti dalam hidup kami. Karena kemenangan-Mu dengan kebangkitan-Mu yang memberikan kuasa dalam kehidupan kami sehingga kami dimampukan dan dikuatkan menyelesaikan setiap tantangan kehidupan kami. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga Tuhan dengan hati yang bijaksana, dengan hati takut akan Tuhan. Kami menjadi seorang perempuan, menjadi mama, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Dengan hikmat-Mu kami menjadi istri yang bijaksana untuk suami dan anak-anak kami. Biarkanlah melalui rumah tangga yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami boleh menjaganya, kami boleh memeliharanya dengan cinta kasih Tuhan. Dan dengan cinta kasih itu kami boleh merawat supaya kehidupan kebersamaan kami dalam keluarga tetap terjalin harmonis karena cinta kasih-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, hal apapun yang boleh kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Seperti Tuhan juga tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan bangsa dan negara kami ketika kami dilanda
pandemi COVID-19. Mari berkati Tuhan bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami tetap dikuatkan dan mereka tetap bergantung kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan menyelesaikan setiap tantangan kehidupan bangsa dan negara kami. Jadikan kami juga Tuhan sebagai alat Tuhan untuk bersama-sama memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini, maka mereka tidak akan menyebar dan juga tidak tinggal diam dalam totalitas kehidupan kami. Yang penting Tuhan, ketika kami berada di rumah, maka kami boleh menjaga kesehatan kami. Kami boleh hidup dalam kasih sayang Tuhan, dan ketika kami keluar rumah, berarti kami mempersiapkan diri kami dengan memakai masker, sering mencuci tangan, tidak berjabatan tangan, jaga jarak. Semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati dalam persekutuan kami sebagai kaum perempuan. Meskipun saat ini Tuhan, kami tidak berkumpul dalam persekutuan, namun Tuhan boleh mengumpulkan kami dalam sukacita, dalam setiap ibadah yang boleh kami lakukan setiap hari minggunya, di setiap minggu Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati kasih-Mu, satu dengan yang lain, 10 sektor yang ada. Setiap program dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, kami boleh lanjutkan dan kami boleh hadirkan untuk kemuliaan Tuhan yang terbaik. Mari berkati apapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan dan kesetiaan Tuhan menjadi sumber kekuatan kami sehingga kami boleh benar-benar menjadi seorang perempuan yang takut akan Tuhan, mama menjadi mama yang terbaik. Dengan hati yang bijaksana kami boleh mengontrol totalitas kehidupan rumah tangga kami menjadi yang terbaik. Kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan dan sukacita dan kebersamaan kami Bapa. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan selalu setia mendampingi dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait 1 dan bait 3, Kuberi Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
Ibu-ibu sekalian, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pemberi berkat, terimalah persembahan kami yang juga berasal daripada-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu, dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat yang selalu Engkau beri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dimohon untuk tetap berdiri. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, lanjutkanlah kehidupan kita dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, supaya dengan kekuatan itu maka kita boleh menjadi saksi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.